Pasca Undang-Undang KPK disahkan pada tanggal 17 September 2019 oleh DPR periode yang lalu, hal ini memicu beberapa gelombang aksi unjuk rasa dari berbagai kalangan. Mulai dari adik-adik mahasiswa, bahkan adik-adik pelajar pun ikut ambil bagian dalam peristiwa ini. Unjuk rasa yang juga menolak pengesahan RKUHP ini pun terjadi di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Bentrok pun tak terhindarkan. Kini muncul masalah baru. Ratusan yang ditahan oleh kepolisian, baik dari adik-adik mahasiswa, pelajar, dan juga elemen masyarakat lain, kini dipertanyakan apakah ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka, dan seperti apa aparat keamanan memperlakukan para demonstran yang tertangkap. Bagaimana pula para aktivis melihat fenomena ini? Kami akan membahas dalam Fakta episode kali ini bersama saya, Balkis Manisa. Dari Polres Jakarta Barat, saya juga lihat bagaimana beberapa orang tua yang masih menanti buah hatinya yang masih diamankan ataupun ditahan di beberapa titik di polisian. Saya mau tanya juga ke salah satu ibu yang sedang menunggu di Polres Jakarta Barat. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu namanya siapa? Bu Sukini. Ibu Sukini, apa kabar? Sehat. Ibu, saya tadi lihat Ibu di sini sudah mukanya sudah murung, sudah bersedih gitu ya, menangis. Sejak pukul berapa Ibu ada di sini? Jam berapa ya? Jam 12. 12 siang. Ibu menanti anak dengan anak namanya siapa Bu? Abimanyu. Abimanyu. Umurnya berapa Bu? 16. 16 tahun. Sudah dari hari apa Abimanyu di dalam Polres Jakarta? Selasa. Selasa. Ada surat pemanggilan Bu untuk anak Ibu, terhadap anak Ibu? Enggak lah, Wong. Surat polisian atau surat apa yang disampaikan orang tua ada? Surat dari kepolisian ada? Itu temen yang nyari ke sini, temennya. Kan nggak pulang. Ada temennya. Dari tanggal berapa Bu nggak ada? Ya, Selasa malam. Jadi dari Selasa malam Abimanyu sudah nggak ada ya? Ibu kenapa udah dari tadi, saya lihat juga Ibu murung sampai nangis juga karena apanya yang bikin Ibu lelah hati? Kita kan capek bolak-balik kan. Alasannya apa Bu ditahan lagi? Alasannya ya dikasih tahu, ntar biar nurut, biar baik gitu. Proses dulu, nggak tahu. Kita kan nggak ngerti, nggak pernah begitu kan, nggak ngerti. Orang bodoh namanya. Pendampingan terhadap Abimanyu dikasih dari siapa Bu? Hanya dari polisi atau ada Komnas Perlindungan Anak? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Jadi pas Ibu ketemu Abimanyu sendiri aja? Ya banyak temennya. Banyak temennya juga. Seumuran Abimanyu semua. Berapa Ibu yang Ibu lihat? Nggak tahu, katanya 45. 45 orang di tahanan Polres Jakbar. Tapi sekarang tinggal berapa? Tinggal berapa Ibu tadi lihat? Tinggal Kurang lebih berapa sih ya? Ada. 15 ada. 15 orang ada. Nah, salah satunya yang masih ketahan adalah Abimanyu. Semua 15. Ibu sempat pesan apa ke Abimanyu pada saat itu? Pas ketemu tadi. Ya kalau ntar keluar jadi anak yang baik ya, kata saya jangan begitu lagi ya Mak. Udah minta maaf, nangis-nangis. Kenapa Anak- dia yang minta maaf, ngerasa apa dia? Rasa bersalah lah. Ikut-ikutan begitu kan bilangnya enggak. Bilangnya sama Ibu pergi aja ikut nonton konser. Nonton konser saya nggak mau ikut tawuran. Bilangnya kan gitu sama kita. Kita jadi nggak was-was. Kata bapaknya gini, awas ya, katanya nggak boleh ikut-ikutan, katanya gitu. Ya gitu. Ya mungkin Ibu juga khawatir karena Ibu sudah capek-capek sekolahin ya Bu ya. Capek-capek sekolahin Abimanyu Iya, pasti. capek sekolahin bayar, sekolahnya mana swasta kan, bayar gede. Ntar kalau sampai nggak lulus masalah begini kan kita gimana? Iya. Udah 2 tahun, tinggal setahun. Tinggal setahun lagi selesai. Ditahan itu kan alasannya masih dinasihati di dalam pengawasan kepolisian. Tapi ada nggak Bu mungkin dari pihak kepolisian, iya nih Abimanyu melanggar ini, ada nggak penjelasan dari kepolisian? Iya. Ikut tawuran misalnya atau ikut Ikut ribut, pukul-pukul. pukul-pukul dan lain-lain. Padahal usianya masih di bawah ya Bu, 16 tahun Ya ya. ikut-ikutan temennya kan banyak temen. Karena kita dapat informasi juga banyak yang 17 tahun ke bawah kan dilepaskan karena masih di bawah umur. Jadi pengawasannya dikembalikan kepada pihak orang tua. Nah kalau Abimanyu sempat berbagi sama Ibu apa sih yang, iya Bu saya melakukan ini dan ini tapi sudah nyesel, udah dibina sama polisi, atau bagaimana sih sebenarnya ceritanya Abimanyu? Iya, tadi udah nangis minta maaf, nyesel nggak bakal ngulangin lagi katanya gitu.
Kalau ibu bisa berharap kepada Abimanyu, sebenarnya ibu tuh perasaannya marah sama Abimanyu atau kesel atau sedih atau kangen juga, campur gimana sih? Iya, Kangen juga? marahnya nggak benernya, kasihannya dia kan kemarin udah operasi paru-paru belum lama. Sakit. Kenapa bu paru-parunya? Ya itu operasi ya, ada gumpalan darah. Terus kemudian Ya takutnya belum sembuh, takutnya gitu, takutnya masih luka dalam kan gitu. jadi ibu kesel juga, marah juga, tapi kangen, kasihan juga ya. Ya kasihan, maunya jadi yang baik gitu loh. Campur aduk perasaannya. Ibu yang diharapkan sekarang dari pihak Yang kepolisian? nggak doyan makan. Nggak doyan makan juga ya. Apa harapan yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, bagaimana caranya agar Abimanyu dan generasi-generasi yang lain bisa nggak ketahan di sini bu, itu paling tidak, tapi keluar juga kemudian lebih baik begitu. Bagaimana? Ya maunya Pak Polisi ya cepet keluarin biar sekolah dulu gitu, saling kasih arahan, kita tanggung jawab kan. Jaminan dari orang tua gimana bu? Iya kita sanggup gitu. Apa yang ibu sanggupi apa? Menjadi jaga lebih baik lah gitu. Jadi ibu nih akan agak sedikit trauma ya kalau Abimanyu keluar. Iya setiap hari keluar trauma saya. Jadinya akan lebih protektif lagi terhadap Abimanyu. Ibu, kalau saya bisa tanya, ibu lebih khawatir Abimanyu ditahan seperti ini atau ikut-ikutan apa yang terjadi kemarin? Ya ikut-ikutan tuh khawatir, pokoknya setiap keluar khawatir, takut apa namanya anak Apa cowok. sih pikiran terburuk seorang ibu Takut terhadap obat, takut obat, Takut kan obat. lingkungannya begitu gitu. Kalau dalam kondisi aksi unjuk rasa kemarin, apa yang paling ibu takutkan terjadi terhadap Abimanyu? Takut kena luka, kena bacok apa kan, kena lemparan, kena pukulan kan, namanya dia belum sehat banget kan. Takutnya kan masih belekan operasi kan. Masih ada bekas operasi di sini. Oh iya, disambungin panjang begini. Sakit paru-paru bu. Ya paru-parunya ada Ada darah. gumpalan darah. Jadi sekarang ditahan. Terus kondisinya gimana? Menurun atau baik-baik Enggak saja? sih, biasa. Alhamdulillah baik-baik saja. Ibu terima kasih. Semoga Abi cepat keluar ya bu. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bersama dengan salah seorang orang tua ya, ada Ibu Arpiah namanya bu ya. Benar. Ibu Arpiah ada di Polda Metro Jaya menunggu kabar soal anak sejak hari apa? Dari hari Selasa. Berarti 1 Oktober ya? Iya, 1 Oktober 2019 ya. hari Selasa. Dari jam berapa tuh Bu? Saya dari di Polda sini dari sore ya, karena soalnya dari tanggal 1 itu paginya baru saya dapat siangnya baru saya dapat berita ya kalau anaknya teridentifikasi ada Ditahan oleh Polda Ditahan Metro sama Jaya. Polda Namanya Metro. siapa Bu Arpiah? Hah? Namanya siapa putranya? Rahman. Pada saat itu terakhir komunikasi apa Bu? Sebelum Terakhir ada kejadian di tanggal enggak, 1 Oktober? di saat itu kita hubungin HP-nya itu aktif. Iya. Tapi nggak ada komunikasi. Nggak diangkat itu nggak Bu ya? diangkat. Dari sampai malam hari Uh-uh. nggak ada komunikasi. Sore ya nak ya, baru ketahuan. Sorry, oh ada sih dengan kakaknya. Ini dengan siapa namanya? Rahmat. Rahmat, boleh di sebelahnya ibu sebentar. Rahmat juga sama kayak ibu, baru terakhir komunikasi tanggal 1 Oktober di jam berapa sama adik Itu, berarti ya? Iya, sama adik. Malam sekitar jam 9, jam 10-an. Oke, jam 9, jam 10. Baru dapat informasi dari adik, itu melalui saya yang nelpon dia. Karena dia juga nggak kasih tahu saya sih dari Pada akhirnya dia angkat telepon Jam berapa? setelah dari sore kita telepon nggak diangkat-angkat, jam 9 malam ternyata diangkat sama dia. Aduh. Oke, nah ada nggak pengakuan dari siapa panggilannya? Rahman. Rahman. Ade. Ade ya? Ya. Ada nggak pengakuan dari Ade bahwa Ade itu ikut aksi unjuk rasa? Ada. Ada. Dia bilang sama saya, Gimana pengakuannya Rahman? abang, gue lagi demo nih di Selipi, bagian Selipi itu. Oh ya udah bilang sama orang tua belum, sama ayah. Udah izin dia. Ya udah. Dan Izin dia pergi ya? Izin pergi pergi. ya? Oke. Dan dia perginya tuh malam. Jam Perginya, bukan siang. Jadi baru malam pulang Iya. perginya, Perginya keluarnya. Jam Malam. 6 Jam sore. hilang komunikasi jam berapa tuh? pas dari demo itu sampai besok Nggak ada nggak komunikasi. ada komunikasi. Ibu Arpiah
tahu nggak bahwa kepergian Rahman itu memang untuk juga ikut aksi unjuk rasa? Kalau saya dia bapaknya aja yang dia kasih tahu, kalau di Ibu saya nggak dia tahu? saya nggak Jadi tahu. ibu kaget ya? Iya, kagetnya di ini dia ada berita dari temannya Rahman kalau itu Rahman lagi ditahan sama polisi di Iya. Polda. Iya. Nah, setelah itu saya hubungin ponakannya, omnya Iya. untuk cari tahu. Iya. Jadi dia udah datang ke Polda dari pagi. Semua kantor polisi ya, didatengin sama dia. semua kantor polisi didatangin sama dia, tapi nggak ada Sama katanya. sekali. Sama Kantor polisi sekali mana nggak aja ada. itu Rahmat? Di Selipi, Terus? di Kebayoran, Sunter Di Sunter. Sunter. Ada ternyata ada di sini. ada di sini. Khawatirnya seperti apa Bu ya ketika tahu Rahman tuh pergi ikut aksi unjuk rasa? Ya bukan main khawatir sekali, sampai sekarang aja nih saya khawatir, masih dingin aja, pengen khawatir sama sekali. Apa yang Karena dipikiran Ibu ketika tahu Rahman ikut demo dengan luar biasa loh, kita lihat itu ricunya seperti apa? saya cuma tahu aja karena dia kalau untuk mau anarkis mungkinnya karena dia itu anaknya nggak pernah dari kecil sampai sekarang baru kali ini ada Ikut ikut seperti ini, jadi demonstrasi ya? jadi saya takut aja jangan sampai terjadi apa-apa sama dia gitu. Kalau untuk mau Ya. takut dia mau iniin orang, saya Nggak, nggak takut karena memang sifat dia nggak ada Nggak di seperti situ. itu. Tapi ketika Ibu lihat di televisi, dengar radio dan lain-lain tuh seperti apa Bu pikirannya? Ya Karena takut juga, takut sekali. bahkan ada 2 mahasiswa juga yang Meninggal. Kan kita tahu juga seperti itu. Nah, ada kecewa atau khawatir, kesal jadi satu atau gimana Ibu rasain? Karena sampai 3 hari loh Ibu balik sini. Kesal ke sini, untuk kesal ke anaknya saya nggak kesal. Kesal ke sini. Kenapa kesal Karena ke sini? nggak dikasih tahu kalau kapan ininya, kapan prosesnya. Kalau seandainya dia ada ini Ada kesalahan. kesalahan diproses biar cepat selesai gitu. Saya soalnya dari pagi Tanggal sampai 1 ke malam. datang, tanggal 2 datang, hari ini datang. Hari lagi. ini saya datang. Tanggal 3. Saya pulang malam terus baru saya Jawabannya apa sih Bu begitu datang nih? Sempat ketemu Rahmannya nggak langsung? ketemu. memang. Itu gimana kondisinya? Ya, Baik-baik biasa saja, aja. sehat, nggak ada luka dan lain-lain. Alhamdulillah. Tadi saya tanyain dia, Pak, kok lama begini nih yang kita nunggu, Bu? Kita nunggu surat ini. Jadi kata saya, kalau cuma surat ini yang ditunggu, kenapa dari awal saya datang ke sini? Nggak dikasih tahu biar saya urus. Kenapa baru tadi malam? Itu dikasih surat untuk penangguhan, Penangguhan, penahanan. penahanan Mm-mm. dari orang tua. Mm-mm. Yang Ibu tahu ke dalam ada berapa orang yang bersama dengan Rahman, teman-teman? Di dalam satu ruangan itu kemarin saya lihat ada 6 orang apa? 6 orang. 2 orang dia temannya. Oh, ada teman 2 orang. Berarti mereka Makanya bertiga. dia berdua aja. dia berdua dengan teman. Jadi cuma kemarin kalau semalam saya tanya kenapa lama ini ditahan. Jawabannya itu juga ada penjual nasi uduk juga. Iya. Yang ada jualan di situ kita ciduk juga bawa ke sini juga. Berarti tuduhan tak praduga Praduga tak gitu, bersalah, ya. praduga tak bersalah. Nah, oke, Ibu, ini kita nggak tahu ya Bu. Ibu sudah kasih surat penangguhan, Rahmat sudah kasih surat penangguhan juga. Kalau sampai ditahan sampai belum tahu kapan, Ibu gimana? Saya berharap hari ini, soalnya saya udah 3 hari saya lihat dia juga nggak tega karena dia nggak pernah seperti ini. Sedih. Ini, oke. Jadi Ibu kalau hari ini nggak keluar, Ibu akan. Saya nggak pulang. Saya tetap di sini sampai anak saya keluar baru saya pulang. Kalau Dari semalam juga ini aja yang larang pulang mah biarin nanti besok. Saya semalam jam berapa saya baru pulang. Kalau sampai ditahan lebih dari 3 hari lagi, Bu, biasa seminggu atau berapa lama itu apa yang Ibu ingin katakan? Saya punya itu aja, saya pengen dia cepat keluar dulu ini. Gak mau sampai segitu lamanya. Terima kasih ya Ibu ya. Semoga tetap ada kekuatan Ibu ya untuk menunggu anak-anak dan nggak ada kesalahan yang pasti bisa menahan dan bisa kembali ke sekolah. Kita akan temukan fakta berikutnya. Mas Ray, satu kabar. Baik. Kita lihat sudah 1 pekan lebih. Kita lihat ini polemiknya ya masih ada. Kita belum bisa bilang hilang. Tapi memang fenomena adik-adik mahasiswa yang akhirnya ambil momentum ini untuk kemudian bersama-sama bikin unjuk rasa. Dikagetkan lagi kita dengan fenomena pelajar masuk ke dalam kategori ini. Tapi sayangnya banyak kekerasan terjadi both parties, dua pihak. Nah, Mas Haris lihat dulu seperti apa fenomena ini, kembali lagi ada pelajar-pelajar yang ikut. Pertama sih saya mesti bilang sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, di banyak tempat, banyak kota yang bergerak, yang saya menyebutnya sebagai sebuah kesadaran baru. Oke. Caranya mereka mengorganisir diri, cara mereka berekspresi itu menurut saya menarik.
Bahwa kemudian ada yang melakukan kekerasan di dalam kerumunan besar di berbagai titik itu, iya juga. Bahwa kemudian ada partisipasi teman-teman muda yang lain, anak-anak SMK atau yang dibilang STM, SMA, itu juga iya. Bahwa mereka juga melakukan kekerasan, kita lihat dari kacamata media gitu ya, itu juga ada. Tetapi kalau mau dibilang bahwa itu ditunggangi, mereka vandal dalam arti seluruhnya, saya keberatan. Gitu. Jadi menurut saya harusnya proporsional saja. Ada tuduhan organisir, mobilisasi, sepakat nggak? Bahwa itu pasti ada free riders dan lain-lain. Begini, kita pernah diskusi soal 2122. Ya. Dulu salah satu poin saya adalah kalau nggak salah, yang menuduh bahwa itu ditunggangi, silahkan aja. Misalnya siapa Kiflan Zain, beberapa orang. Dan hari ini kan ternyata Nggak terbukti. mana proses hukumnya. Nah hari ini, kalau dibilang ada penunggang, ada yang memobilisir, dibuktikan saja, jangan pakai bahasa atau kata-kata ganti ketiga. Ada pihak yang menunggangi, siapa? Apakah menungganginya itu masuk sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran? Buktikan, gitu. Nah ini kan masalahnya kita kelihatannya yang ditangani secara hukum dengan tanda kutip oleh ditangkapi oleh para penegak hukum itu yang di lapangan, gitu. Yang di lapangan yang jumlahnya kalau menurut pengakuan polisi sudah lebih dari 1000. Betul, 1079 kalau tidak salah. Nah, polisi sendiri mengakui itu. Dan di situ juga ada sejumlah catatan, dua hal paling tidak. Jadi kekerasan dibalas dengan kekerasan, ya kan? Lalu ketika mereka ditangkap, itu banyak dari mereka yang dilepas lewat dari 24 jam. Dan itu mereka banyak dari mereka yang tidak dapat status hukum. Ada surat nggak yang melampiri mereka bahwa mereka tuh kemarin apa ditangkap, dilepas, suratnya mana? Ini kan banyak yang di bawah umur. Saya tahu ada yang 16, 15. Ini sama prosesnya atau seperti apa yang dilihat oleh Mas Haris? Kalau untuk anak-anak yang di bawah umur atau orang-orang yang di bawah umur, maka dia harus ada treatment khusus. Pendampingan. Misalnya di kepolisian itu ada unit perempuan dan anak. Maka unit itu harus dilibatkan. Lalu penanganannya juga harus dengan memberitahukan secepat mungkin, sesegera mungkin kepada si keluarga. Lalu pada saat bersamaan itu juga harusnya mendapatkan akses keadilan, akses to justice. Jadi mereka harusnya didampingi semua itu. Nah di dalam banyak saya coba dengar dengan beberapa keterangan dari tim advokasi hukum, itu pada jam-jam awal yang di 24 maupun 25 itu banyak yang tidak bisa akses. Jadi tapi memang beberapa teman akhirnya berhasil mendapatkan akses, bisa telepon ke Kapolri, saya juga bantu bicara ke Pak Muldoko, ada teman-teman yang juga bicara ke Kapolda, ke Dirkrim Susnya juga, Dirkrim Umnya juga. Akhirnya semua mencoba itu dan akhirnya bisa dikit-dikit dan seiring waktu beberapa jam atau beberapa hari kemudian itu juga dilepas, tapi sekali lagi tidak ada status hukumnya. Banyak dari mereka. Meskipun sebagian juga masih ditahan karena kedapatan membawa senjata tajam atau benda-benda yang berpotensi atau mungkin digunakan, diasumsikan oleh polisi sebagai alat kekerasan. Adik-adik mahasiswa ataupun pelajar, Mas Haris, ada yang ditahan sampai berhari-hari ini. Kan tadi kan 24 jam harus sudah ada lah ya. Kata diamankan sama ditahan ini beda cerita nih. 24 jam itu harus dilepas, ya kan? Tapi pada menit pertama, detik pertama ketika mereka ditahan sampai di kantor ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, hak pertamanya adalah ada hak pertama. Jadi bukan nggak punya hak. Hak pertamanya adalah harus diminta menghubungi keluarganya. Kalau keluarganya tidak bisa, maka polisi bisa meminta tolong misalnya kepada PPA untuk misalnya berkoordinasi dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk mereka mengirimkan bantuan untuk pendampingan kepada anak-anak itu. Jika anak-anak itu, misalnya kita dalam beberapa gambar kita lihat ada yang juga luka, maka yang pertama juga harus dilakukan adalah mengobati lukanya dulu. Karena begitu mereka ditangkap, kalau mereka mau diperiksa, selain mereka butuh keluarga dan kuasa hukumnya atau lawyernya atau pendampingnya secara psikologis, kan ditanya, kamu sehat apa enggak? Kalau orangnya lagi nggak sehat, nggak boleh diperiksa.
Maka itu harus dilimpahkan dengan pengawasan si polisinya oleh si tim mediknya dulu. Mas Haris, terima kasih. Siap, Mudah-mudahan semangatnya dari aktivis ini transfer knowledge-nya juga ada ya Mas ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ya. Kembali Terima kasih Mbak Balbas. mengisi gelanggang perwakilan rakyat. Oke, Abang lihat kemarin anak-anak yang notabene-nya masih kelas SMA ya, tingkat SMA gitu, sekolah menengah atas, baik SMK, STM ataupun SMA sendiri, yang kemarin juga jadi gabung jadi satu, nggak cuma dari Jakarta loh, ada beberapa juga dari daerah. Ini bentuk apa Bang? Dan dia dalam jumlahnya juga cukup besar loh, nggak cuma hanya ikut-ikut seperti itu saja. Ini sebagai sebuah fenomena protes yang itu dengan fenomena sosial media hari ini ya. Kalau dulu kan nggak ada sosial media. Iya, ini sosial media disajikan potongan-potongan ya, potongan-potongan pasal per pasal yang sesungguhnya juga berbeda substansinya gitu ya dengan yang sedang dilakukan pembahasan. Itu kemudian potongan-potongan yang didistorsi tadi itu kemudian menggerakkan ini mereka hasrat mereka, oh ya ini nggak benar gitu ya. Ini nah itu satu ya, tentu tetap itu kan tidak tiba-tiba juga muncul kemudian kesadaran itu lantas menjadi kesadaran kelompok kan enggak. Nah, saya melihat bahwa ada upaya pengkondisian gitu ya melalui potongan-potongan isu yang tidak pas. Kan kita lihat kalau di lapangannya kan begitu. Rata-rata tidak memahami substansinya. Kata diamankan berarti kan diamankan dari sesuatu yang mungkin berbahaya. Ketika sampai ditahan berhari-hari misalnya, menurut Abang apa yang bisa dievaluasi dari situ? Karena kan ini juga menyangkut mentalitas daripada mereka-mereka yang ditahan, apalagi yang masih di bawah usia 16 tahun, 15 tahun, ini kan trauma yang tidak baik untuk ke depan. Ya menurut saya sih ya diamankan dalam rangka pengamanan, melokalisir gitu ya. Nggak apa-apa. Kemudian ya ada pemeriksaan, ya prosedur, proses. Ya ditanyakan saja siapa yang menggerakkan, kenapa tergerak. Itu menurut saya sih normatif lah ya. Tidak harus semuanya harus dibawa ke pengadilan. Ya cukup dengan mediasi, cukup dengan diberikan pemahaman ya. Fungsi-fungsi pengayoman dan perlindungan yang dilakukan oleh kepolisian kan itu juga salah satu bagian dari tugas kepolisian. Tidak harus melulu bawa ke ruang pengadilan. Apa yang kurang dari DPR ya, kok kemudian sampai pelajar harus turun padahal mereka sedang sibuk harusnya dengan kegiatan belajar mengajar. Ada nggak sedikit tergelitik gitu perasaannya? Ya kalau saya sih melihatnya gini, kesadaran mereka untuk melakukan protes, kalau itu dengan isu yang mereka juga paham, bagi saya nggak masalah. Ya berarti memang pendidikan politik ya, membangun kesadaran politiknya kepada generasi muda itu berjalan. Tapi kalau kemudian walaupun di bawah umur Bang? Iya, pelajar ini dimobilisasi hanya untuk melakukan tindakan mengacaukan, merusak, itu yang nggak boleh. Nah gitu loh, itu harus dicari siapa yang mau mobilisasi mereka. Tapi mobilisasi kan harus dibuktikan juga Bang, siapa yang mobilisasi, apakah lawan politik, apakah orang yang memang free riders, penunggang gelap? Iya, ya itu penumpang gelap itu kalau saya melihat. Nah ini kan bermainnya kan di ruang-ruang gelap juga, bukan yang manifest terang-terangan. Ya, dan saya kan dapil di Jakarta ya, saya mendapat laporan dari masyarakat di bawah itu, yang tinggal di ganggang ya, itu ada yang memainkan itu, mengajak gitu. Dan mereka biasanya backgroundnya apa Bang? Apa? Yang memobilisasi ini backgroundnya apa biasanya? Aktivis juga jangan-jangan? Ya petualang lah. Petualang lah. Memang dia ya senang berada di antara itu, senang ada ketidakstabilan gitu lah, senang dengan instabilitas gitu. Dia merasa hidup dalam ruang instabilitas itu. Jadi petualang-petualang inilah yang memainkan itu, dan mereka punya kaki-kaki ke bawah itu untuk memobilisasi. Penumpang gelapnya ini ya kita bisa. Jadi siapa dong penumpang gelapnya? Dia bingung nih Bang. Ya dia memang ya dari dulu ya ingin menciptakan friksi-friksi itu. Ya menciptakan kekacauan aja. Ya kemudian nanti di tengah-tengah kekacauan itu mereka kemudian menawarkan konsep-konsep ideologi mereka yang berseberangan dengan Pancasila. Abang terima kasih. Oke, kita akan temukan fakta berikutnya bersama dengan Iqbal. Iqbal ini presiden mahasiswa PLT. PLT dari
Dari WAI. Dari Al-Azhar ya. Kalau Sandi? Saya ketua tim kajian strategis. Oke. Saya ingin tahu bagaimana Iqbal menanggapi ini kan teman-teman ada yang luka juga, hak ya, hak asasi yang mungkin Iqbal rasa ini harus dituntut keadilan dan segala macam. Sejauh apa juga teman-teman dari Al-Azhar yang lihat teman-teman yang luka nih, kira-kira keadilan seperti apa yang kalian inginkan? Kalau dari kita hanya ingin meminta untuk diusut tuntas dan kita ada titik terangnya. Karena ini kan mengenai harkat dan martabat kita, ya kan. Okay. Apalagi yang kita lihat banyak video-video beredar maupun cerita-cerita dari masyarakat Apa yang sih video melihat. beredar yang Iqbal khawatirkan, yang ingin Iqbal klarifikasi juga? Sebenarnya yang kami lihat itu, kalau terutama dari keluarga kami, mahasiswa Al-Azhar yang terkait Ical ini, ya, itu yang kami takutkan dipolitisasi. Misalnya terkait bahwa Ical ini meninggal dan karena negara tidak memberikan kepastian hukum. Ini kan kita lagi dalam proses pengajuan, jadi kita sedang meminta kepastian hukum dari negara, apakah bisa diberikan titik terang atau tidak. Dan kedua, mungkin kita sangat memprihatinkan yang dari kita prihatin terhadap tindakan represif aparat. Oke. Loh, kalau untuk klarifikasi sendiri, Faisal sendiri bagaimana? Memang ada di tempat pada saat itu ikut dalam garis terdepan bersama dengan teman-teman lain atau bagaimana? Atau terpisah atau seperti apa? Jadi Faisal Amir ini kita sempat terpisah dan Faisal Amir ini kebetulan beliau ini korlap, koordinator lapangan, dan beliau bertugas untuk mencari kawan-kawan kita nih yang masih ada berada di garda terdepan. Jadi menyisir ya? Iya, menyisir teman-teman. Iya, dia menyisir dan kemudian selang beberapa lama di pukul 6 sore kita mendapat kabar kalau Ical sudah tergeletak di situ. Menurut kalian gerakan mahasiswa yang momentumnya kemarin itu berhasil tidak? Menurut saya dari segi pandangan saya itu sudah berhasil karena sudah beberapa RUU itu ditunda, walaupun mungkin itu bahasa politis. Mungkin yang kita lagi concern itu sekarang tentang Perpu KPK. Oke. Itu akan didorong Perpu KPK. Karena kalian udah ngerti bahasa ditunda. Sandi, bahasa ditunda buat kamu seperti apa? Kalau saya ya seperti teman-teman mahasiswa sih. Memang kalau bahasa tunda kan bahasa politis saja ya. Tapi sebenarnya tunda atau tolak pun kami mau titik terang bagaimana muaranya, mau kemana muaranya persoalan pelemahan KPK ini. Dan kami dari tim kajian strategis meminta memang ada 3 prosedur ya, legislative review, perpu, dan judicial review. Kita mendukung ketiga-tiganya, tapi dalam jangka waktu yang dekat ini memang kewenangan presiden seharusnya digunakan, yaitu perpu untuk betul-betul sebagai negatif legislator, mematikan norma yang melemahkan daripada undang-undang KPK itu. Kalian berharap itu terjadi, Perpu KPK terjadi sebelum pelantikan presiden atau sesudah pelantikan presiden? Atau secepat-cepatnya kapanpun itu? Kalau kemauan saya sendiri, ya saya mau secepatnya gitu. Tapi kalau dari kondisi politik hukum di Indonesia memang belum bisa pada saat belum presiden dilantik. Benar nggak sih faktanya anak-anak adik-adik mahasiswa itu dimobilisasi, diorganisir oleh free riders dan lain-lain, tapi ternyata kan tidak. Kenapa? Apa yang menggerakkan? Sandi mungkin mau sharing juga. Sebetulnya tidak sama sekali sih. Itu berita omong kosong menurut saya. Karena memang ini kesadaran kita atas bagaimana produk legislasi yang perlu dikoreksi bersama, khususnya undang-undang KPK yang betul-betul memperkosa dari kewenangan KPK itu sendiri. Maka kita timbul kesadaran sendiri sih, seperti itu. Kalian melihat secara garis besar negara ini sebenarnya arusnya lagi kemana? Coba Iqbal. Kalau yang kita lihat sih momentum, apalagi kebangkitan mahasiswa sekarang, di mana di sudut-sudut titik kritis kita kembali hadir, yang kami lihat sebagai momen kebangkitan bangsa. Karena kita kembali dipusatkan kepada titik-titik kritis dan juga sebagai kaum-kaum intelektual. Kita sebagai pemuda, fungsi check and balance dalam demokrasi harus dilihat bagaimana. Dan apalagi kalau misalnya dipertanyakan, kalian kritik tanpa solusi, kita sudah bayar kalian untuk jadi legislatif atau legislator, kalian berpikir, kita yang kritik, kalian berpikir terhadap solusinya. Ya, jangan tanyakan kita solusi tuntasnya bagaimana. Menanggapi hal ini seperti apa para orang tua? Kalau dari orang tua saya pribadi sih,
alhamdulillah saya diberikan kebebasan untuk menjadi diri saya sendiri. Apalagi yang menurut saya itu sebuah keadilan, maka saya akan tegakkan terus. Dan insya Allah tidak akan goyang. Jadi saya meyakinkan kepada orang tua saya bahwa saya Iqbal turun ke jalan dan apa yang Iqbal lakukan itu nggak melenceng kok. Kita tetap pada poros kita sebagai mahasiswa dan hakikat kita sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan tidak ada lagi harga mahal yang harus dibayar, demokrasi tetap jalan dan mahasiswa tetap kritis bisa mengambil momentum ini. Kita akan temuan fakta berikutnya. Baru juga dari Pargo juga saat hari ini 845 sudah sempat ditahan, 500 sudah dipulangkan, 300 masih ditahan. Sampai sekarang belum ada klasifikasi siapa yang ditahan, siapa yang tidak. Ada 1.365 diamankan di Polda Jajaran ya, semuanya setelah update terakhir ini ya. Update terakhir itu ada yang kita tahan 179 yang kita lakukan penahanan. Itu ada 2 mahasiswa dan 2 pelajar dan sisanya adalah umum. Jadi 2 mahasiswa itu dengan 2 pelajar itu membawa sajam. Kemudian yang 2 mahasiswa adalah merusak dan membakar. Ya, terindikasi kan yang rusak fasos fasum dan juga peralatan dari pengamanan. Ya, itu ada perusakan dan ada melukai petugas, melebar petugas juga. Boleh nggak sih Pak dilihat Pak, perusakan yang dilakukan itu kapan saja begitu atau sudah terencana? Ya namanya apakah ada kegiatan kan tidak langsung spontan ya. Gitu ya, di situ. Kalau penangkapan yang ditangani langsung oleh Polda Metro Jaya, serius apa sih Pak kekhawatiran Polda anak STM pelajar masuk ke dalam bagian demonstrasi seperti ini? Ya kita prihatin, kita prihatin ya kenapa anak pelajar bisa melakukan sesuatu demonstrasi dan kemudian juga ada berujung pengerusakan kan di situ. Ya. Satu ironi Pak, ada mungkin Pak Argo juga lihat ada satu video viral ketika polisi coba untuk kemudian mengamankan kondisi begitu ya. Ini kalau tidak salah di tanggal 27 September atau di tanggal 25 juga ada anak yang kemudian seperti menantang begitu pihak kepolisian. Sementara polisi juga cukup repot untuk menenangkan mereka. Nah, ada perubahan masa seperti apa sih yang Pak Argo lihat saat ini? Ya tentunya itu bagian dari tantangan dari pihak kepolisian ya, untuk menghadapi suatu demonstrasi yang diatur oleh undang-undang ya. Dan kemudian juga kita harus bisa bagaimana biar semua aspirasi itu bisa tersalurkan ya dengan baik. Ya tentunya kan semuanya ada pendapat-pendapat. Kalau misalnya nanti menjadi rusuh atau ricuh ya, tentunya kita mengambil satu tindakan di sana. Masuk tidak sih Pak Polda Metro Jaya kemudian memberikan himbauan juga kepada sekolah-sekolah? Karena kan kepala sekolah dikatakan juga dibebaskan untuk kemudian melihat bagaimana siswanya berekspresi dan memberikan aspirasinya. Masuk ke situ nggak sih Pak Polda? Tentunya sekarang ini kan kita lihat apakah itu hari libur atau hari kerja. Nah, di situ ya, sekolah itu ya. Belajar mengajar. Ya tentunya kan kalau namanya demonstrasi itu kan ada aturannya di sana. Pada situ kegiatan belajar mengajar ya. Nah itu ya. Harusnya kan kita mengikut prihatin lah di sana. Dan tentunya ini menjadi bagian daripada kita bersama ya, itu bagaimana untuk menyampaikan kepada anak-anak kita gitu ya, biar dia itu memang tugas belajar. Terutama dari orang tua dulu. Orang tua harus bisa peduli atau care kemana anaknya pergi ya, kemana anaknya sekolah, harus diawasi. Jangan sampai dilepas begitu saja. Ada satu cara yang dipilih Polda Metro Jaya kemarin Pak, kita lihat juga cukup viral. Ketika kemudian anak-anak dijajarkan begitu di lapangan, lalu kemudian kepolisian juga membawa orang tuanya yang kemudian memberikan apa sih sebenarnya dirasakan orang tua. Ini maksudnya secara psikologis apa yang ingin disampaikan? Jadi intinya bahwa biar orang tua tahu, ini loh anaknya yang anak yang disayangi, dikasih melakukan seperti ini ya. Jadi nanti orang tua bisa peduli lagi, bisa mengawasi kembali putra-putrinya, jangan sampai mengikuti kegiatan yang bukan hak mereka. Jadi bukan memberikan sanksi sosial dari itu ya, tapi gitu kemudian untuk merangkul begitu. Ya kita tetap kita kan ada anak kita nulis juga identitasnya ya, nanti kita kan nanti daerahnya mana kita bisa tahu daerah Jakarta mana atau mana kita akan berikan penyuluhan bersama-sama tadi. Dari luar daerah Pak? Ada Jakarta juga ada, luar daerah juga tapi ada. Dominasi Jakarta? Ya Jakarta. Nah, sistem pendampingan khusus yang diberikan polisi Pak pada saat penahanan itu terjadi sampai selesai sampai dikembalikan ke orang tua? Ya tentunya kan namanya banyak ya, banyak satu persatu, nanti kita tanya rumahnya di mana, kita pun juga sampai datang ke rumah? Jadi kita mau telepon, kita ada juga anggota juga yang memberikan telepon pada anak ini, mana rumahnya kita kasih teleponnya, kita pinjamkan telepon, sehingga menelpon orang tuanya atau saudaranya untuk ambil. Tadi Bapak bilang ada sajam, pengerusakan juga dilakukan tangan kosong ataupun dengan peralatan gitu ya. Nah, yang terindikasi selain dari sajam apa Pak yang mengkhawatirkan? Ya kan ada juga yang positif narkoba juga ada ya, dari beberapa pelajar itu. Ada sekarang sedang kita rehabilitasi, biar juga orang tuanya tahu bahwa anaknya teridentifikasi, terduga ya, dia menggunakan narkotika.
Ini ada juga. pelajar ya? Ya, gitu. Jadi ini masuk ke rehabilitasi Rehabilitasi. atas pengawasan dari Polda Metro Jaya juga. Ya rehabilitasi kita sampaikan orang tuanya. Bapaknya seperti ini kan gitu. Terakhir Pak, intinya semua sudah dipulangkan sebagian besar? Ya, Tapi sudah. masih ada yang ditahan ya Pak? Ada. Yang ditahan cuma 179. Oke, masih ya. Saya ada Makasih rapat Pak Argo, dulu makasih ya. Pak Argo ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Baik, Kita pikir setelah pemilu agak turun, agak tenang, orang semakin tidak terpolarisasi lagi. Tapi sayangnya kita lihat ekspresi yang turun ke jalan ini juga mengakibatkan korban dari semua pihak, baik demonstran ya dan juga aparat gitu ya. aparat yang kena panah dan sebagainya. Betul. Dan ini terjadi bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh penjuru negeri. Ada kekuatan tidur yang dibangunkan, yang namanya mahasiswa. Bukan semata-mata persoalan ada yang sudah move on atau ada yang belum move on dengan pemilu kita. Tapi ada permasalahan yang berusaha diperjuangkan dan mereka merasa kok tidak tembus-tembus ya. Ada orang yang merasa takut KPK dilemahkan. Ada kelompok yang merasa takut KPK terlalu super body. Kemudian rancangan KUHP yang begitu lama tidak terwujudkan. Tapi kok belum diwujudkan sampai hari ini. Dan menjadi sangat mendesak karena KPK kemudian bersuara dan merasa sangat dilemahkan. Berusaha untuk bersuara kemana-mana dia tidak merasa didengarkan. Nah ada kekuatan yang selama ini seperti dibiarkan tidur, mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya kepentingan-kepentingan politik macam-macam, mereka dipantik sedikit saja. Kemudian beberapa tokoh-tokoh di kalangan mahasiswa itu memang juga paham tentang permasalahan yang ada, mereka bisa menyampaikan ke teman-temannya, akhirnya kelompok yang tidur ini bangun kembali. Yang mengejutkan buat kita ini pelajar, masuk lagi Kang Maman, pelajar SMA, STM, SMK, ini masuk ke dalam leburan ini, yang tadinya mereka mungkin di luar dari sudut-sudut kritis ini. Terkejut nggak sih Kang Maman melihat ini? Kalau melihat fenomena-fenomena kita sejak zaman dulu, banyak kok pelajar. Di 66 ada KAPI, bagaimana mereka ikut memperjuangkan Tritura dan sebagainya. Ada tentara pelajar di usia 15 tahun ke bawah, mereka ikut berjuang. Ada kok semangat-semangat itu, sampai hari ini pun ada. Tetapi lagi-lagi kekuatan-kekuatan ini tidur kan, kekuatan-kekuatan ini tidak muncul. Apa kesamaan momentumnya? Kenapa? Apa kesamaan momentumnya? Kesamaan momentumnya, lagi-lagi betapa media sosial itu bisa menjangkau mereka. Kekuatan hashtag, kekuatan tagar itu sangat dahsyat. Ketika ada tagar STM bergerak dan sebagainya, tidak cuma STM-nya yang bergerak, muncul dilihat oleh semua orang, anak-anak SMA yang lain pun bahkan mengatakan STM aja bergerak, masa kita tidak? Itu yang saya temuin yang di belakang DPR tuh. Dan kemudian apa yang ketemu langsung ya? Ketemu langsung di pintu belakang. Ya. Kemudian mereka melihat ada pancingan bahwa kakak-kakak kamu loh yang sedang berjuang, masa kamu tidak punya toleransi terhadap kakak-kakak kamu. Ya. Lalu mereka menganggap bahwa kakak kami mahasiswa, termasuk yang masih tingkat 1, yang baru pindah dari SMA ke perguruan tinggi, mereka lihat. Mereka berharap betul untuk ikut mendukung hal tersebut. Mereka menganggap mahasiswa itu adalah in-group mereka, kekuatan yang sama. Dan out-group mereka itu adalah legislasi eksekutif yang dianggap saat itu buta dan tuli dan tidak mau mendengar mereka. Pokoknya mau di mata mereka selalu mengatakan, kenapa sih ada sistem SKS, sistem kebut semalam untuk undang-undang ini? Mau diyakinkan tidak pun, mereka merasa kenapa kalian begitu semangat mendorong dua yang utama, KPK dan RUU KUHP misalnya. Nggak ada orang yang dengan jernih menyuarakan itu untuk menjelaskan kepada publik dengan bahasa rakyat. Pak Jokowi tidak punya jubir untuk itu, DPR tidak punya jubir untuk itu. Sehingga rakyat tidak terpuaskan dengan segala penjelasan. Karena begitu DPR bersuara, yang menjelaskan itu adalah orang yang membawa kepentingan partainya, bukan sebagai jubirnya DPR. Siapa jubir DPR hari ini? Siapa jubir di tempatnya Pak Jokowi hari ini? Itu yang kemudian saya anggap ada kebuntuan dalam berkomunikasi. Kita butuh jubir atau butuh Pak Jokowi langsung yang bicara? Terserah. Kalau kita kemudian menganggap bahwa terlalu tinggi Pak Jokowi untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat, dia bapaknya kok, bagi mahasiswa dia bapak saya kok. Dia sudah membuka itu di media sosialnya kok. Dan beberapa kali Pak Jokowi pun menanggapi apa yang terjadi di media sosial. Dia jalan-jalan ke ruang publik, itu artinya apa? Artinya dia ingin menempatkan dirinya, saya bagian dari rakyat. Nah ketika rakyat sudah menganggap dia bagian dari rakyat, ya dia harus membuka mata dan telinganya juga untuk rakyat dong. Oke. Bagi adik mahasiswa dan pelajar, karena masih panjang ini, sampai pelantikan. Saya selalu menyemangati mereka bahwa bersuara itu adalah hak. Itu adalah hak semua warga untuk bersuara, tinggal menjaga aturannya, berhati-hati betul, punya korlap yang sangat bisa dipercaya, jaga apa yang akan dicapai, dan kemudian
betul-betul menghindari upaya-upaya munculnya penunggang-penunggang gelap. Mahasiswa buat saya harusnya selalu menjadi pengingat kita untuk tetap jernih, tetap memberikan cahaya yang tidak dipengaruhi oleh warna jaket partai politik. Kamu terima kasih.